Kali ini mungkin temanya agak sedikit, yang saya bawakan mungkin agak sedikit teknikal, di mana generative AI yang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Christian juga bagaimana kaitannya terkait dengan cyber security. Sedikit memperkenalkan diri lagi, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator. Kalau mau tahu lebih jauh, mungkin saya ada satu link, bisa diklik aja di s.id _Alpha Zero India Sierra Kilo. Sedikit saya cerita, mungkin pengalaman saya sebagai asesor di LSP P2 BSSN, itu saya punya beberapa kali memegang asesmen sertifikasi terkait dengan Junior Penetration Tester, L1 Security Operation Center, dan Asisten Auditor Keamanan Informasi. Jadi dari ketiga sertifikasi ini, ujian sertifikasi kompetensi itu ternyata ketiganya memang sangat dilarang untuk menggunakan AI ataupun menggunakan internet yang mengarah ke artificial intelligence. Misalnya yang tadi seperti generative AI, seperti ChatGPT dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ternyata generative AI ini dapat digunakan juga untuk melakukan atau menjawab berbagai macam pertanyaan dalam kerangka sertifikasi kompetensi. Jadi memang asesor tidak akan bisa melihat kompetensi si asesi ketika dia menggunakan model-model AI. Ya, jadi memang ternyata mungkin AI lebih kompeten ya daripada orang yang mungkin akan diuji sertifikasi. Tapi ini artinya hanya sifatnya bukan kesimpulan ya, tapi baru pertimbangan saja. Oke, sebelum kita masuk ke materi, boleh nggak kita kenalan dulu? Silakan akses ke s.id _kenalin saya. Kalau boleh, bisa diisikan mungkin 1 menit. Kalau apakah sudah atau belum? Sudahkah? Sambil mengisi mungkin ya, saya ada sedikit video juga yang tadi yang agak lucu juga. Ini terkait dengan Internet of Things sebetulnya, tapi ada kaitannya juga dengan artificial intelligence. Play jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Sånn, så skal vi sette en til. Ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey! Open door! Play on the floor. Get over the door! Open the door! Wrong Open the voice door! command. Error. Hey, William. With a rock? Open door. Open door. Open door.
Open door. Door open. Radio on. Playing radio. And do Lights. Lights on. Protein shake. Making protein shake. but she was too New York. Loading New York. Set speed. 4. 4. young to know. But I 6. 6. child of 16, 16. aged a year. 4. Error. 16, 4, 4. only 16. Correction. 16. Nights that would glow. Martin? Hallå? She was too young, Hej William! Går det bra? and I was too young. Up. Nine, down. Lights down. Only 16, only 16. 4. Fra en klassiker til en annen, her er Summer of 69. 69. Her er neste låt, også en klassiker. 74. 75. You are breaking the world record. 75. 6. Louder, please. Stopping. Det trenger ikke være komplisert å leve sunt. Ikke trenger det å være dyrt heller. Oh no. Wrong voice command. Ya, mungkin itu yang tadi sedikit banyak menggambarkan tentang bagaimana AI itu bekerja. Ya, menurut saya sedikit ya lucu ya ketika ada sesuatu yang ternyata tidak bisa dilihat oleh AI secara keseluruhan. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi yang kita akan bahas hari ini terkait dengan hyperdigital, kemudian juga cyber risk, kemudian kita lihat di cyber security case sama AI in cyber security. Oke, di dalam hyperdigital era ini kan kalau ada satu quote ya. Jadi kalau misalnya kita akan masuk ke dalam hyperdigital era saat pemanggang roti itu punya wifi dan lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri gitu. Jadi bagaimana nanti suatu saat juga akan semua peralatan rumah tangga mungkin dapat terinterkoneksi dengan jaringan wifi dan lain sebagainya. Dan mereka bisa menganalisis behavior kita gitu. Jadi kalau misalnya setiap pagi kita sarapan roti, maka otomatis si pemanggang roti itu akan memanggang rotinya, misalnya seperti itu. Atau tiap pagi kita akan bikin kopi dan si analisis behavior ini akan melakukan pembuatan kopi setiap pagi jam sekian dan seterusnya. Itu adalah salah satu keuntungan yang bisa diperoleh dengan kita mengimplementasikan teknologi artifisial. Tapi di balik itu semua ada ini apa istilahnya ya, short quote juga. Sebenarnya tidak ada sistem yang tidak dapat ditembus. Yang ada hanya menunggu waktu saja. Jadi suatu saat pasti akan ada celah keamanan ataupun kelemahannya yang bisa dieksploitasi oleh orang lain. Dan bukan berarti dia itu sistemnya itu kuat, tapi bisa saja belum ditemukan. Nah, di dalam hyperdigital era itu yang paling banyak kita temukan adalah adanya Internet of Things atau sebenarnya interkoneksi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya yang mungkin saat ini ataupun beberapa tahun yang lalu itu belum terkoneksi. Seperti saat ini itu ada yang misalnya lemari es atau kulkas yang mungkin terkoneksi ke internet. Ketika mungkin di dalam lemari es itu ada telur, misalnya telurnya habis,
otomatis si lemari es itu akan memesan ke toko online dan akhirnya dalam waktu beberapa menit kemudian akan datang pesanan telur tersebut tanpa si pemilik kulkas tersebut tahu kalau misalnya telur di kulkasnya udah habis gitu. Jadi memang dengan tujuan utamanya supaya dapat dengan cepat adanya pertukaran data dan lain sebagainya yang lebih ringkas dan efisien. Kemudian juga kita kenal dengan yang namanya Smart City. Smart City itu sebetulnya adalah ya suatu lingkungan ataupun kota atau kabupaten ataupun kelurahan bahkan itu menggunakan ICT atau TIK untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan bagaimana bekerja lebih baik, yang lebih tinggi efisiennya untuk tujuannya untuk ya secara ekonomis juga. Jadi nanti mungkin di suatu kota ataupun suatu tempat yang di dalamnya seperti yang video tadi ada segala sesuatu yang sangat-sangat mudah. Bahkan juga memang sekarang ini juga sudah ada supermarket atau minimarket, ya mungkin di Indonesia belum ya. Di luar negeri sudah banyak yang menggunakan teknologi untuk bagaimana seseorang itu tanpa kasir gitu. Tidak ada kasirnya dan orang yang masuk ke dalam minimarket tersebut hanya tinggal mengambil barang dan keluarnya juga sudah bayar otomatis dan lain sebagainya. Kemudian intinya adalah suatu pembentukan ekosistem digital yang sebetulnya bisa bekerja satu sama lain, terkoneksi satu sama lain, yang bertukar informasi satu sama lain. Ini adalah suatu era di mana seluruhnya akan terhubung. Dan itu adalah sangat, ya tujuannya adalah supaya efisien dan cepat. Tentunya juga banyak keuntungan yang bisa didapatkan di situ. Kalau Kimberly Berker ini bilang yang namanya digital ekosistem itu suatu personal atau profesional atau finansial dan sosial, lingkungan sosial yang secara digital di dunia ini terhubung dan menginvestasikan waktu, kemampuan, dan juga uang. Jadi apapun yang kita lakukan itu di dalam ranah digital. Bayangkan aja kita dari bangun tidur mulai pasang alarm pakai handphone, kemudian begitu jalan naik transportasi kita pakai handphone, kemudian ya memesan transportasi online ya. Kemudian juga bayar segala sesuatunya pakai handphone dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat handphone itu sangat berharga untuk seseorang. Dia tahu behavior ataupun kebiasaan kita seperti apa dan lingkungannya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih risiko di dalam menggunakan hal-hal tersebut? Yang pasti kalau kita mengetahui itu akan terjadi suatu ketakutan sebetulnya. Kenapa kita jadi parno sendiri? Kalau misalnya kita tahu semua risiko yang ada di dunia siber itu akan sangat luar biasa, ya sebetulnya mengerikan sebetulnya. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya? Dan ini ada satu hal namanya Global Cyber Security Index. Itu adalah suatu pemeringkatan cyber security yang diselenggarakan oleh ITU, di mana ternyata terakhir ini di 2024 ini Indonesia meraih tier 1. Tier 1 ini bersama-sama dengan negara-negara maju lain, Amerika, Singapura, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia ternyata memiliki nilai yang lebih tinggi dari Amerika. Indonesia memiliki maksimum nilai 20 poin, semuanya 20. Sedangkan Amerika tidak sampai 20 semua, artinya tidak perfect lah. Kalau Indonesia ternyata bisa gitu loh. Indonesia mendapatkan nilai perfect di Cyber Security Index. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata di Indonesia itu ranah sibernya sudah demikian maju juga gitu. Tidak hanya berlandaskan ya
kita tidak menutup mata lah bahwa seluruh Indonesia saat ini memang sudah hampir semuanya terkoneksi di internet pertama. Kemudian juga sudah benar-benar memanfaatkan ruang siber itu sendiri untuk kepentingan ataupun efisiensi. Jadi ke depan ini akan menjadi suatu hal yang akan terjadi ya mungkin ketika di Indonesia seluruhnya mengandalkan internet. Ada juga prediksi kerentanan atau ancaman di dunia cyber ini secara teknikal di 2024. Ini saya ambil datanya dari Lanskap Siber Nasional tahun 2023. Untuk Lanskap Siber Nasional 2024 belum keluar, tapi dari sini bisa dijadikan suatu prediksi yang akan terjadi di 2024, di mana ancaman yang paling besar itu ada di ransomware, kemudian ancaman selanjutnya adalah phishing, dan terakhir adalah advanced persistent threat. Nah, kalau teman-teman mungkin semuanya sudah banyak mengetahui tentang ransomware. Di dalam ransomware itu sendiri adalah suatu aplikasi sebetulnya yang ternyata dia dipergunakan untuk membuat ancaman ataupun penyanderaan terhadap data yang dimiliki oleh seseorang. Ransomware ini sendiri sebetulnya menggunakan teknik kriptografi, jadi teknik sandi yang penyandian data yang digabungkan dengan kemampuan untuk penetration ke sistem lainnya dan menyebar, serta juga untuk pemeriksaannya juga ataupun transfer ataupun pembayarannya dia menggunakan teknik kriptografi lainnya, itu menggunakan blockchain ataupun cryptocurrency dan lain sebagainya. Di ransomware ini juga banyak yang terkena di Indonesia, dan ini adalah salah satu momok yang paling besar, yang artinya ketika kita terkena ransom, itu pilihannya tinggal kita bayar, kalaupun dikasih nanti kuncinya, ataupun kalau ternyata kuncinya nggak dikasih, ya akhirnya data kita tersandera selamanya gitu. Dan ini termasuk kasus yang sangat banyak untuk ransomware di tahun 2023. Di 2024 ini juga ada aktivitas lainnya yang kemungkinan banyak terjadi adalah phishing, di mana dalam phishing ini sendiri kebanyakan nanti jatuhnya ke arah scam, ke arah penyebaran virus, penyebaran malware, penyebaran ransomware juga, dan lain sebagainya. Dan phishing ini agak sulit kita membuat sebuah tools untuk melakukan anti phishing, tapi lebih banyak ke arah kita biasa pun menyebutnya dengan security awareness. Artinya kita hanya harus meningkatkan security awareness kita untuk counter dari serangan phishing. Dan serangan phishing ini targetnya biasanya adalah end user ataupun personal atau orang. Kemudian juga ada yang namanya advanced persistent threat. Itu secara umum APT ini intinya adalah suatu aplikasi yang dia diam-diam aja gitu, terinstall dalam suatu sistem atau komputer atau handphone dan lain sebagainya. Itu dia diam sampai suatu saat si penyerangnya dia akan menyerang atau mengaktifkan si malware ini. Dia termasuk kategori ransomware juga ataupun trojan yang diinstal dalam suatu sistem yang ya artinya tidak akan aktif sampai si pemiliknya mengaktifkannya. Ada satu informasi mengenai data breach dan hack. Ini bisa kita lihat di dalam data ini. Sebentar, saya tunjukkan. Mungkin akan saya taruh di linknya di chat ya.
Oh, jadinya jadi gambar ya. Bisa diklik nggak linknya? Bisa diklik Pak linknya Pak. Bisa diklik ya Pak. Oke baik, ini kita bisa lihat di dalam World Biggest Data Breach and Hack ini ternyata Indonesian SIM card itu masih menduduki peringkat data breach terbanyak yang pernah ada 1,3 miliar data. Mungkin penduduk Indonesia juga hampir semua data SIM card-nya itu kena. Juga di sini ada data, ini kemungkinan dari data yang bocor dari salah satu health agency di Indonesia. Juga terdapat 279 juta record data yang dicuri. Bahkan Indonesian SIM card ini juga mengalahkan datanya Facebook yang breach. Data Facebook sendiri ada beberapa data yang breach dan seterusnya. Kalau kita summary-kan berdasarkan sensitivitas data ini, ya Indonesian SIM card itu termasuk dari data personal ataupun data pribadi yang dicuri. Ini ada salah satu, yang lainnya adalah credit card, banking dan lain sebagainya. Itu cukup besar. Jadi memang di Indonesia memang sangat masih cukup agak kurang untuk perlindungan data pribadi. Data ini sendiri diperjualbelikan di dark web dan ini merupakan salah satu tantangan juga ketika apakah data kita aman atau tidak. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk presentasinya. Oke, setelah data breach ada risiko lainnya, yaitu salah satunya adalah denial of service, distributed denial of service atau DDoS, yang mana serangan ini sebenarnya adalah menyerang suatu sistem dengan paket data yang sangat besar. Jadi istilahnya kalau si server itu akan kebanjiran traffic untuk sampai akhirnya si server itu nggak bisa diakses lagi. Jadi yang diserang adalah availability-nya. Kemudian ada lagi serangan yang disebut dengan zero day exploits. Ini adalah salah satu bug yang ada dalam suatu sistem ataupun aplikasi yang sebetulnya belum diketahui sama si pembuat aplikasinya. Jadi memang dia disebut dengan zero day karena memang belum ditemukan, dan itu dimanfaatkan oleh para hacker untuk menyerang sebelum sistem tersebut bisa diperbaiki. Contoh kasusnya yang terakhir itu kasusnya CrowdStrike di Windows. Mungkin apakah teman-teman di sini mengalami blue screen juga gara-gara itu atau tidak? Jadi memang ada satu bug yang ternyata tidak sengaja masuk ke dalam sistem operasi. Kemudian juga banyak yang sebelumnya terjadi, ada email server yang banyak terdapat zero day-nya, yang itu bisa dieksploitasi. Akhirnya para hacker bisa mengambil semua data yang ada di email. Dia mengumpulkan data-data tersebut dan akhirnya ya setelah dikumpulkan bisa dieksploitasi ataupun dijual dan lain sebagainya. Itu termasuk cybercrime ya, jadi kejahatan siber yang sampai saat ini masih sangat banyak terjadi dan
itu juga memang agak sulit untuk dilakukan proteksinya. Kemudian ada kasus-kasus lain terkait dengan cyber security, itu ada beberapa contoh saja karena karena kalau di jailbreak kan banyak sekali yang terjadi. Seperti di 2011 itu Sony kebobolan ya. Itu baik di data Sony PlayStation, username dan passwordnya ternyata di plain text, dan ini diambil juga di Sony Pictures, dan dia juga beberapa kali mengalami kebobolan juga si Sony ini di tahun-tahun berikutnya. Kemudian juga Adobe itu di 2013 juga sama, dia kebobolan juga. Di tahun yang sama juga itu ada Edward Snowden yang membuka dokumen classified-nya NSA atau dokumen rahasianya dari badan intelijen di US. Dan di 2017 ada juga sejarah yang ternyata memberikan kerugian terbesar dalam sejarah cyber security, yaitu NotPetya attack, di mana kerugiannya sampai lebih dari 300 miliar dolar kalau nggak salah. Dan ini termasuk salah satu serangan terbesar. NotPetya itu ternyata dia bukan ransomware ya, bukan ransomware. Artinya memang NotPetya itu mirip dengan Petya. Petya itu adalah malware yang jenisnya ransomware. Sedangkan NotPetya itu bukan ransomware karena dia hanya ibaratnya hanya memberikan tampilan yang mirip sekali dengan ransomware, seperti menyandera data, padahal datanya tidak pernah bisa dikembalikan. Artinya hanya mengenkrip satu arah saja, tapi tidak pernah bisa didekrip lagi. Ketika ini terjadi, yang paling banyak menerima kerugian itu salah satu perusahaan kargo, yaitu Maersk. Dan Maersk ini hampir-hampir tidak bisa pulih perusahaannya, tapi karena pada waktu kejadian itu ada salah satu cabang, karena perusahaan Maersk ini multinasional ya, jadi ketika itu di salah satu cabang di suatu negara itu lagi mati lampu atau lagi mati listrik, jadinya semua sistemnya down, dan ternyata Maersk itu bisa menyelamatkan seluruh datanya dari si cabang yang ada di negara lain itu. Sedangkan di negara-negara lainnya yang tersebar di seluruh dunia itu habis semua datanya. Dan itu masih untung. Jadi ada untungnya, ternyata pemadaman listrik itu ada untungnya. Di kasusnya Maersk ya. Kemudian kita beranjak lebih lanjut dengan bagaimana sih cyber security dengan AI. Tadi Pak Christian juga sudah banyak menjelaskan tentang AI yang arahnya ke cyber security. Seperti yang kita ketahui ya, semua teknologi itu seperti pisau bermata dua, bisa dipakai untuk kejahatan, bisa untuk kebaikan. Jadi kalau AI ini bisa dipakai untuk melakukan serangan di cyber security, di ranah cyber kita bisa menggunakan AI sebagai penyerang. Kita juga bisa menggunakan AI untuk bertahan. Jadi ada beberapa kontribusi AI di cyber security itu. Di sini saya ambil 5 contoh. Yang pertama itu adanya threat detection. Jadi seperti yang kita ketahui, AI itu ada yang menggunakan machine learning. Dia bisa belajar sendiri untuk menganalisis apakah ancaman-ancaman yang terjadi di cyberspace ataupun ya pada prakteknya adalah dia menganalisis paket data yang lewat lah, dan dia belajar apakah itu merupakan paket data yang lewat itu adalah serangan atau bukan, attack atau bukan, ataupun aktivitas yang mencurigakan atau enggak. Dan kemudian dia mendeteksi kalau misalnya memang dia mencurigakan, dia akan membuat alarm di sistem. Itu yang di AI yang di-inject ataupun disematkan ke dalam perangkat perangkat pemeriksa paket data lah ya, seperti intrusion detection system atau IDS ataupun intrusion prevention system. Itu banyak juga yang sudah menggunakan AI. Kemudian selain itu juga yang kedua bisa digunakan untuk big data analysis, karena kemampuan AI itu bisa membantu manusia untuk menganalisis data yang sangat banyak. Dia bisa menemukan apakah dari sekian banyaknya data itu ada nggak yang merupakan ancaman ataupun merupakan sesuatu serangan. Dan
Oh, kalau ada cerita lain selain di cyber security, jadi saya pernah ke tempat teman saya, dia itu bekerja di perusahaan analis data ya. Dan ternyata dia di sini teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa semua pernah nggak menggunakan AI untuk mendapatkan pacar? Jadi teman saya ini ternyata dia menggunakan AI untuk menganalisis chatting WhatsApp-nya dengan gebetannya. Jadi dikumpulin lah chattingnya dia sama si gebetannya itu, kemudian akhirnya dianalisis sama AI. Yang dianalisis apa? Apakah gebetannya ini dia suka sama dia atau enggak gitu. Jadi itu ternyata bisa digunakan juga gitu. Dia menggunakan ya analisis dengan AI juga lah ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk merespon serangan. Merespon serangan itu artinya ketika di dalam paket data yang lewat itu, entah dia firewall ataupun IPS, IDS, itu paket datanya akan dilihat apakah ini adalah serangan atau bukan. Ya ibaratnya ini, kalau misalnya kita bikin bot AI, kita masukkan ke WhatsApp ataupun Telegram gitu ya, ke WhatsApp lah misalnya. Terus bot tersebut kita masukkan ke grup. Nah, bot itu akan mendeteksi apakah percakapan di grup itu ada nggak sih percakapan yang menjurus kepada SARA misalnya seperti itu. Ketika ada terjadi seperti itu, maka bot tersebut karena dijadikan admin, maka akan melakukan ban atau meng-kick si orang itu dari grup misalnya seperti itu. Itu adalah suatu kontribusi AI di attack response. Nah, kalau di jaringan seperti apa? Dia akan melihat paket data yang lewat seperti apa, dan kemudian ketika ditemukan anomali, maka otomatis dia akan merespon misalnya dengan memblok paket data tersebut ataupun ngeblok IP daripada attackernya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu kontribusi yang dilakukan oleh AI di ranah cyber security. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pattern recognition, itu dia melihat apakah jadi gini, intinya setiap serangan itu sebenarnya punya pola. Apakah pola serangan yang terjadi pada saat itu mirip nggak sih sama kejadian-kejadian sebelumnya? Karena ya ini dia pembelajaran, dia udah belajar dari kejadian-kejadian yang lalu atau data-data yang sebelumnya, maka dia akan bisa melihat apakah polanya sama apa enggak. Nah, kalau polanya sama, dia akan kemungkinan adalah suatu serangan, dan dia harus lakukan respon terhadap serangan tersebut. Kemudian yang kelima itu salah satunya adalah AI bisa melakukan user behavior modeling. Jadi dia bisa memetakan kebiasaannya si pengguna ini kayak gimana sih. Misalnya gini, ketika kita menggunakan handphone, itu kebiasaannya hanya ngechat WhatsApp, kemudian membuka aplikasi game misalnya seperti itu. Nah, suatu ketika kok tiba-tiba dia membuka aplikasi e-banking, kemudian tiba-tiba dia mentransfer jumlah besar pada jam 12 malam, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah suatu anomali yang tidak pernah dilakukan oleh si pengguna itu sebelumnya. Maka si AI dia akan melakukan, setelah dia sudah mendapatkan model dari user, dia akan coba untuk melakukan pencegahan. Jadi jangan sampai duitnya transfer dulu nih gitu. Itu suatu aktivitas yang anomali itu terjadi di saat di luar daripada kebiasaan si pengguna, maka itu akan ditandai sebagai kemungkinan serangan dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi ataupun yang AI yang dapat berkontribusi dalam cyber security di blue team ya, artinya di untuk pencegahan daripada cyber attack. Nah, mungkin kita akan coba sedikit dengan ya lab kecil-kecilan ya. Teman-teman yang mau coba ikutan bisa ikutan coba. Saya coba untuk share semua screen-nya. Oke.
Jadi ketika sebentar ya. Di dalam suatu sistem itu ada yang namanya log. Misalnya kalau di komputer saya ini bisa dilihat misalnya log dari sistemnya ada di sini. Misalnya kita lihat sistem lognya ya. Sistem lognya apa yang terjadi di dalam sini. Oh ternyata clear pass on guard-nya dia mengirimkan message dan lain sebagainya. Seperti ini. Ini adalah log yang ada di sistem. Nah, bagaimana AI? Kalau misalnya lognya sedikit sih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata lognya itu panjang, itu kita perlu dibantu sama suatu aplikasi lain yang bisa melakukan ya apa namanya analisis ya, untuk melakukan analisis untuk membantu daripada si analisnya. Ini kan kalau tadi cuma sedikit, nah kalau panjang segini dan banyak sekali, otomatis si analisnya itu akan pusing dan bingung kan. Nah ini kita bisa manfaatkan AI untuk melakukan analisis dari log tadi. Kemudian mungkin teman-teman boleh akses ke sampel case-nya itu di s.id _ y besar S besar H kecil Z kecil M besar. Saya kirimkan di kolom chat ya. Ini adalah log analisis. Ada suatu log ya yang sudah dikumpulkan. Silakan akses teman-teman. Yang akan terlihat nanti kurang lebih adalah contohnya seperti ini ya. Nah ini adalah log dari suatu web server. Dari web server ini ada ya, kalau mungkin log ini diambil dari error log, biasanya error log ya, karena di sini dilihat ada respon daripada web server. Mungkin teman-teman yang di jurusan IT ataupun yang biasa menangani server itu biasanya kalau ada error 404 itu artinya apa? Itu ya dia tidak menemukan apapun ya, artinya ketika ada error 404 misalnya kita contoh akses ke google.com gitu _ misalnya tag, kalau gini kan ada nih, oh ternyata tidak ada alamat google.com di _ attack. Nah ini menimbulkan error 404. Nah kalau di lognya nanti akan terlihat seperti ini, log tanggal sekian, jam sekian, error 404, seseorang coba mengakses ke HTTP protokolnya, alamat URL-nya adalah ini ataupun IP-nya, ke URL-nya /laravel/.env. Kemudian kliennya IP-nya sekian, panjang dari paket datanya sekian dalam bentuk gzip dan seterusnya, ini browsernya, OS-nya dan seterusnya. Nah ini hal-hal semacam ini yang didapatkan di log. Dari log ini apa sih yang terjadi? Sebagai seorang analis cyber security itu biasanya sudah tahu, oh ini terjadi ini, ini ada percobaan serangan ke sini nih, dia mau mendapatkan file .env dan seterusnya. Tapi buat orang awam itu kadang-kadang suka sulit untuk membaca log seperti ini. Cara paling gampangnya gimana? Ya udah kita coba bukalah ChatGPT. Ya udah coba kita tanyakan aja, apakah yang terjadi pada log berikut ini di server saya, dan berikan kesimpulan serta penjelasan detail gitu ya. Kita tinggal copas lah ini log tersebut ini, atau filenya tadi bisa di-upload lah ke sini.
Nah, ketika kita tanyakan seperti ini, ternyata dia akan menjawab, oh ternyata yang dilakukan oleh ataupun log itu menjelaskan bahwa ada pencarian file konfigurasi dan rahasia, yaitu .env, .ews, dan .git, dan lain sebagainya. Di sini ternyata dia mencari itu. Kemudian ada exploit atau percobaan exploit yang dilakukan dengan tipenya adalah command injection dan beberapa kelemahan lain. Nah, URL-nya adalah sebagai berikut. Ini adalah upaya untuk mengeksekusi perintah shell dari jarak jauh dan seterusnya. Kemudian juga ada percobaan untuk shell shock attack dengan ada kerentanan base vulnerability, dan ini ternyata bisa atau tidak gitu. Dia mengeksploitasi kelemahan di bus shell dan seterusnya. Kemudian juga dia ada upaya scanning dari percobaan serangan di web, di kerentanan web. Nah, ini contoh yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dan kesimpulannya ada upaya scanning exploit, command injection, dan shell shock, serta tidak ada eksekusi yang ternyata berhasil. Kenapa? Karena ada 404 atau 400 yang ternyata sejauh ini tindakan serangan tersebut tidak berhasil. Nah, rekomendasinya seperti apa dijelaskan juga. Ini adalah salah satu yang dapat kita gunakan dari AI dalam rangka membantu kita untuk mengamankan cyber security. Kemudian hal lainnya apa nih? Hal lainnya misalkan gini, kita bisa menggunakan ataupun kita melakukan analisis file misalnya. Saya punya file, misalnya ada satu file ransomware WannaCry gitu ya. Ini adalah ransomware betulan. Saya coba di-upload ke Virus Total. Ternyata dia ada beberapa yang mendeteksi, karena ini adalah bentuknya adalah .zip, jadi ada beberapa yang tidak mendeteksi itu sebagai ransomware karena sudah di zip, dan ini ada beberapa yang sudah mendeteksi sebagai ransomware dan seterusnya. Ini juga behavior-nya bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata behavior-nya seperti ini. Dia punya IP traffic-nya, koneksinya ke IP sekian, dan seterusnya, memory pattern, dan lain sebagainya. Dia mengakses registry, dan seterusnya. Ini bisa kita lakukan analisis juga terhadap behavior ini. Misalnya contohnya, kita coba untuk analisis behavior ini ya. Selain kita pakai ChatGPT, mungkin saya coba untuk pakai Perplexity. Misalnya, analisis dari behavior file berikut gitu. Kita copas, kemudian kita coba lihat. Nah, ini ternyata dia membuka atau melakukan beberapa analisis yang sederhana, tapi tidak memastikan bahwa file tersebut itu adalah ransomware ternyata. Kemudian contohnya di sini dia punya pattern memori ke sini dan seterusnya. Kemudian ada hal berikut yang ternyata ada mengakses registry dan lain sebagainya. Nah, di sini analisisnya adanya kemungkinan di sini ada sesuatu yang tidak biasa. Dia menggunakan warna dekriptor, kemudian mengakses ke registry yang tidak biasa juga, dan seterusnya. Di sini ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan ataupun tidak normal lah ya. Mungkin malware, tapi belum tentu juga malware. Jadi masih membutuhkan analis lebih lanjut dari si analis. Oke, mungkin itu dulu yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman sekalian. Selebihnya saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.